Saat masuk komal supaya tidak apa namanya, tidak ada fitnah, langsung aja assalamualaikum gitu, sama kayak saya. Ada telepon Pak, di mute dulu aja Pak. Ya Pak SS sudah online teman-teman, kita nantikan insya Allah. Saya sudah share di komal ini ya. Poinnya beliau tadi pengen langsung dengan Bang Zuma tipis-tipis, sekaligus mempertebal keyakinan untuk masuk Islam, karena beliau ada 60 orang dalam komunitas ingin mendapatkan kebenaran dan hidayah. Hidayah sudah ada, tinggal pemantapan, karena mereka semua sudah meninggalkan kekristenan dan sudah tidak ke gereja. Insya Allah ya, insya Allah. Tadi udah saya share, mungkin beliau lagi, saya nggak tahu ada. Tadi sempat online, sudah saya share, sekarang lagi offline lagi. Beliau sudah DM-an sama saya. Tinggal tunggu aja, kalau nanti dengan Bang Zuma mau di sini boleh, saya ngikut saja. Iya. Karena komunitasnya lumayan itu, 60 orang katanya. Kalau ready gantian nanti 5 orang akan syahadat katanya. Gitu aja sih. Ini juga waktu maghrib ya. Sambil apa namanya, tap-tap teman-teman, kita lanjutkan terus sambil kondisinya bergantian sholatnya. Saya dari tadi mute karena masih di perjalanan. Saat ini lokasi saya ada di mana namanya? King. Di King, Kota Bandung. Kalau yang mau ngopi ya yuk, saya tunggu di King. Saya di parkiran lantai 5 sedang ngadem. Allah. Jadi buat teman-teman, ya di alun-alun maghriban ya, jangan lupa. Lagi nunggu nyonya dulu terus ke musola. Kang Ian monitor, Aki Rizal. Siap. Iya Kang Dito, kumaha Kang Dito. Otenya udah nyilem terus hilang. Baru masih apa? Yo. Oh ini lagi di Bandung. Iya, lagi di mana Kang? Lagi di King. Oh, King Super Center. Oke, itu tuh ada naik kereta saya tuh. Sorry. Tadi aku ada tamu. Ya, Jeff. Jadi memang kalau berbicara hakikat itu berbicara ke bagaimana realita Allah itu sendiri. Kalau berbicara Yesus itu Yesus itu ada 2 hakikat, jadi nggak boleh kaitkan dulu. Karena Yesus itu hakikat sebagai Allah itu adalah sang firman. Yesus itu dimana Yesus sebagai manusia yang punya tubuh, jiwa dan roh. Tetapi secara hakikat kealahan Yesus itu dia adalah sang firman itu sendiri, dimana roh Allah ada padanya. Yang sekarang Bang Dito nanya apa Bang? Oke, yang katakan tadi pastinya kita merujuk kepada Bible ya. Pada waktu kelahiran Yesus Kristus, di situ ternyata ibundanya mengandung dari Roh Kudus. Di mana keilahiannya, di mana kemanusiaannya pada saat dia kelahiran. Nah, dia dikatakan Lukas 2 ayat 11 dia adalah Tuhan, yang lahir adalah Tuhan. Tuhan itu merujuk kepada kemesiasannya atau kedua kodratnya. Tuhan itu kan di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu haruslah Allah ya. Karena memang Tuhan itu haruslah Allah, itu menurut iman Kristen.
dua yang di dalam ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Artinya, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi memang Tuhan orang Kristen itu haruslah Allah. Makanya dikatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu pribadinya adalah Allah atau realitanya Allah sebagai Sang Firman dengan menambahkan kodrat manusia. Kalau merujuk kepada Matius 16 ayat 16, jawab isinya begini, jawab Simon Petrus, benarlah engkau anak Allah yang diurapi. Jadi memang yang diurapi itu merujuk kepada kemanusiaan Yesus, yang dimana Yesus adalah realitanya Allah yang menambahkan kodrat manusia yang diurapi. Itulah artinya kemesiasan. Kalau berbicara, jangan rubah-rubah lah. Di situ Petrus mengatakan engkaulah anak Tuhan, yaitu Mesias. Nggak ada diurapi di situ. Coba baca lagi bang, Matius 16 ayat 16 tuh, jawab Simon Petrus, ya engkaulah anak Allah yang diurapi, kan itu. Jadi ya diurapi siapa? Ya diurapi oleh bapaknya lah. Bapaknya kan nggak kelihatan. Iya, arti diurapikan itu dia menerima mandat sebagai imam segala imam. Maka dikatakan 1 Timotius 2 ayat 5, hanya ada satu Allah saja yang esa. Bentar, 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, siapa? Satu Allah yang esa siapa? Iya, Allah yang esa itu nih, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena hanya ada satu Allah dan karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Konteksnya Allah itu esa, Yesus juga esa, betul? Arti esa itu adalah arti esa itu adalah tunggal yang jamak, Bang. Tunggal yang jamak. Allah itu satu dengan realita yang tunggal jamak. tapi jamak gimana sih? Iya, coba. Ini satu dengan realita yang jamak. Coba aku tanya, kamu satu nggak? Enggak, entar dulu. Allah esa. Tapi perantaranya juga esa. Jadi gini teman-teman. Bedakan esa sama eka. Esa itu tunggal yang jamak, eka itu tunggal yang mutlak. Enggak jamak, tetapi tunggal yang apa? Di situ tadi itu sama-sama esa atau yang satunya eka? Nggak ada sama-sama esa. Emangnya ada dua Allah? Ya satu Allah saja, yaitu Makanya coba baca yang lagi. memiliki firman dan roh. Coba baca lagi tadi itu. 1 Timotius 2 bro. Kayak ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke, berarti Yesus ya esa itu ya Allah. Entar dulu. Iya, esa itu yang esa itu Allah. Berarti panggilannya panggil Yesus, panggil Allah gitu. Pak Iya, Renal itu. biarin aja dulu Pak Renal. Renal. Pelan-pelan supaya enggak terjonyotan ini Pak Bidan. Di situ kan Dito, tertulisnya. kurang kenceng loh bang. Iya, di situ tertulisnya ya. Satu Allah yang esa dan esa pula perantaranya. Jadi Allah itu esa, perantaranya juga esa, betul? Ya, enggak pengantara maksudnya itu esa pula dia yang menjadi pengantara. Iya, siapa pengantaranya? Pengantaranya yaitu manusia Kristus Yesus. Kan ada yaitu manusia. Berarti manusia Yesus itu esa. Iya, orang dia satu kan? Jadi esa ini satu apa tunggal jamak? Iya satu yang jamak. Yesus aku tanya, Yesus itu mempunyai tubuh jiwa dan roh nggak kemanusiaannya? Loh, katamu setengah manusia setengah ilah. Nggak pernah aku Jadi bilang manusia seutuhnya dia. Dia manusia Jadi? seutuhnya, Allah seutuhnya. Nah, kalau Allah seutuhnya itu Bapak atau bukan? Yang Allah itu makanya jangan kaitkan realita hakikat Allah dengan hakikat manusia, itu nggak boleh campur bang. Berarti sama dong Makanya dia. katakan hipostasis union.
Bukan. Kan sama dengan Musa. Musa pun juga tadi Yahweh sendiri yang mengangkat dia jadi Allah. Yahweh itu Iya, kan mengangkat dia jadi Allah kan, bukan berarti Iya. dia jadi Allah. Kalau Allah itu kan merujuk kepada pencipta, artinya Allah itu kan pencipta, Musa itu bukan pencipta. gini aja, kita pakai Bapa saja lah. Bapa itu menurutmu Yahweh atau bukan? Iya, Yahweh itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bentar dulu, sabar, jangan dirempet-rempet. Satu-satu dulu. Yahweh itu pencipta langit dan bumi, betul? Ya, Kalau Bapak pencipta langit dan bumi juga kan? ya. Nah, apakah Yesus juga YHWH? Iya, Yesus itu kan kepanjangannya Yahweh Yasa, Yehova Yasa. Wah, dua hati itu. Roh Kudus YHWH juga. Kenapa kacau? Ya, coba. Firmannya itu kan ada di dalam Yahweh. Ada yang bilang kacau, dengerin saya aja. Dengerin saya aja. Roh Kudus juga YHWH. Iya, Roh Kudus itu eksistensinya loh, Bang. Oke. Kalau iblis YHWH juga enggak? Kalau iblis itu YHWH juga enggak? Kok iblis itu gak ada kaitannya, ya iblis kok Yahweh. Lah, sekarang Roh Kudus diciptakan enggak? Ya enggak, orang Roh Kudus itu pencipta gimana? Oke, iblis diciptakan enggak? Enggak, iblis itu awalnya malaikat. Malaikat itu diciptakan enggak? Iya, malaikat itu ciptaan Tuhan. Tetapi sebelumnya dia bukan iblis. Tunjukkan datanya kalau malaikat itu ciptaan Tuhan di dalam Bible. Iya, bentar ya. Iya. Ditunggu. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Coba dibaca. Coba bentar. Ya. Tapi abang itu ya, apa namanya, harus berpikir ya. Jangan aku kasih ayat tapi nggak ngerti. Ini aku baca. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah dan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi termasuk malaikat. Jadi segala sesuatu di luar Allah itu adalah ciptaan. Sampai di situ Bang Kang Dito ngerti kan? Konteksnya apa? Iya, konteksnya itu ciptaan. Konteksnya dari perikop itu penciptaan apa? Bentar, Kolose 1. Wih, 1 ayat 16. Keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Ya berarti keimananmu udah bukan Tritunggal lagi. Jadi mana kau sekarang? Enggak pernah aku mengatakan Yesus itu Bapa. Yang menciptakan itu Bapa atau Yesus tadinya? Iya, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Di Kolose itu siapa yang menciptakan? Keutamaannya. Kristus ini enggak, ya ini kan berbicara Kristus itu siapa, bukan menjadi, bukan berarti cuma Kristus yang mencipta. Saya pakar kristologi, Jeffrey. Coba kalau memang pakar kristologi, bentar, bakar gitu kan paham kristologi. Coba aku tanya, maksudnya Nestorian apa? Coba, apa artinya Nestorian? Terus? Iya, apa arti Nestorian? Nestorian yang menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan melainkan hanya Tuhan. Iya. Bukan. Apa dong? Enggak. Nestorian itu paham yang memisahkan, yang mengatakan Yesus itu dua pribadi.
bukan Wah, bukan itu satu pribadi. itu namanya kredo. Aduh, kredo Indonesia itu apa sih? Enggak, gini. Nestorian itu kan bidat yang udah dianatema oleh Bapak Gereja yang mengatakan bahwa Yesus itu dua pribadi. Jadi dia menurut dia, Nestorian ini, Yesus itu bukan Allah sesungguhnya. Kopi pahit, naik kopi pahit, nggak usah teriak-teriak di bawah. Sini tak jari. Oke, kalau mau pemahaman Kopi pahit itu siapa? Kristen. Kristen dia, Kristen penghujat dia. Cuman berani tapping, nggak berani naik sama saya. Gini bro, Coba tanya lagi bang. kalau kau bicara tentang Nestorian, itu historinya, fakta histori itu dari Indonesia. Itu hasil dari Konsili Nicea. Konsili Nicea itu kemudian dibubarkan karena pemahaman tentang Theotokos. Ya, itu harus kamu tahu. Betul. Tapi bukan bicara sejarah, bukan bicara sejarah. Kristologi itu adalah pembelajaran atau suatu pengetahuan di mana letak posisi Yesus Kristus sebagai sentral. Jadi dia itu apakah sejatinya manusia atau ada Yesus-Yesus yang lain yang mengaku sebagai Tuhan di luar pemahaman kekristenan. Itu kristologi. Jangan. Enggak. Kalau teologi. Bukan. Bentar. Bukan. Kristologi itu. Sabar dulu. Kalau teologi adalah pemahaman konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Siapa pencetus yang pertama kali mengeluarkan Tritunggal atau disebut dalam bahasa aslinya itu kan tres personae uno substantia. Itu bahasa Spanyol lah itu ya. Lanjutin lagi. Apa mau bicara spare part? Iya, tidak dipisahkan. Tapi kembali lagi itu hanya konsep yang dibuat oleh manusia. Sehingga apa? Cacat celah. Ada suatu pemahaman Yesus bukanlah Bapa, ternyata di dalam Bible itu tulisan Paulus merujuk kepada Yesus adalah Bapa. Yang kamu katakan mengenai terjemahan Allah itu disebut Theos, ya. Itu pengganti kosakata YHWH dalam maknanya YHWH atau YHWH. Itu, tapi Bapak disebut father ya. Itu orang-orang ortodoks kan patriarki itu. Aduh, istriku lagi nelpon. Lanjut ya, Akian. Istriku udah nunggu di bawah. Ya, sebentar, ini pun di sini azan sebentar. Bentar ya, Jeb. Jal, terusin dulu Jal sebentar, Ya. Jal. Jadi gini ya, mumpung Bang Kang Dito lagi itu. Jadi sebenarnya kristologi itu berbicara tentang Kristus, ilmu mempelajari Kristus. Nah, siapa Kristus itu? Yaitu adalah anak manusia yang dikatakan oleh nubuatan Nabi Yesaya 17 ayat 3. Akan lahir seorang laki-laki dari rahim seorang perempuan, kau akan menamai dia Immanuel. Itulah yang disebut Yesus itu. Makanya dikatakan Lukas 2 ayat 11, lahirlah seorang juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, kristologi itu khusus membicarakan atau mempelajari tentang Kristus. Nah, kita harus tahu Kristus itu apa. Kristus itu adalah artinya Kristeo yang artinya Mesias. Mesias itu adalah yang seperti aku katakan tadi, Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 16, anak Allah yang diurapi. Nah, kenapa diurapi? Karena Yesus itu adalah manusia. Hanya manusia yang diurapi, tidak mungkin makhluk roh kan. Jadi ya memang berbicara Kristus itu berbicara kemesiasan Yesus yang adalah Allah menambahkan kodrat manusia. Maka dikatakan Lukas 2 ayat 11, Yesus itu lahir sebagai Tuhan karena memang Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Begitu. Jadi kalau memang berbicara hakikat Allah itu jangan campur aduk dengan kristologi, karena nanti nggak akan ngerti. Karena memang realita itu harus dibedakan dengan hakikat manusia, realita Allah itu. Nggak mungkin dicampur-campur. Coba hakikat manusia dicampur dengan hakikat
binatang. Kan nggak bisa, ya binatang binatang, hewan ya hewan. Namun namanya Tuhan yang sebagai Maha Kuasa, dia bisa menjadi apa saja, mendapatkan kodrat. Contoh gini ya, analogi aja. Ketika saya memainkan film, saya yang adalah manusia menjadi siluman singa. Nah, saya manusia menjadi siluman singa, tetapi realitanya saya pribadinya manusia, realitanya saya manusia. Namun menambahkan kodrat jadi siluman singa. Gitu. Itu kan namanya cerita lah ya. Tetapi kalau namanya Allah itu dia benar-benar kisah nyata, dan dia juga dibuktikan, dan dia pernah johir dan coba kalau kita berbicara Yesus, gue juga sempat mikir ya setelah gue berapologet ya, gue kadang dengar framing teman-teman, Yesus itu gak mungkin Allah, masa manusia mati. Aku sempat pernah mikir kayak gitu, sempat hampir ateis. Nah, tapi gue pikir lagi, gue baca lagi, manusia mana yang bisa berkata-kata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Manusia mana yang bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati. Nah, manusia mana bisa seperti mengeluarkan kata-kata yang indah, begitu luar biasa, kata-kata yang hidup, dan cuma dia yang bisa ngomong kayak gitu. Nah, dia bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Manusia mana yang bisa berkata seperti itu? Kalau dia bilang cerdas, ya emang dialah kebenaran itu, begitu cerdas ya. Akulah yang awal dan yang akhir. Terus dia ngomong, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus perumpamaan tentang pohon ara, terus perumpamaan tentang pokok anggur. Sangat cerdas sekali. Gitu loh. Itu luar biasa loh itu. Itu kadang dulu gue mikir ya, maksudnya apa ya, memang Yesus ini, gue pernah mikir setelah, kan Bang Juma pernah ngomong, Yesus itu gila itu, masa ngomong kayak gitu. Nah, kadang gue pernah lo mikir kayak gitu. Terus setelah gue pikir-pikir, gue baca lagi Alkitab gitu kan, tapi perkataan Yesus ini hidup gitu. Dia manusia yang berkata, akulah kebangkitan yang hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus perumpamaan dia itu begitu luar biasa, nggak ada yang seperti dia. Itu beneran apa ya, pengajaran atau firman yang hidup gitu loh. Makanya itu gue bikin percaya. Terus gue melihat lagi pekerjaannya dia, membangkitkan orang mati, lalu dia bisa bangkit dari kematian, lalu dia bisa melakukan mujizat jalan di atas air, lalu dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta. Nah, itu kan pekerjaan ilahi itu. Kayaknya itu sih. Mana? Aku mikirnya perkataannya itu adalah perkataan yang unik, yang luar biasa, yang manusia nggak bisa bikin kayak gitu loh. Coba Abang Rizal, coba pendapatnya itu bagaimana? Tapi kalau memang kayak ini ya, selemah itu Tuhanmu, ya karena memang Allah itu memang mau memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Memang tujuannya itu bukan lemah ya. Lemah memang dia membuat dirinya lemah menjadi manusia, karena memang manusia lemah. Makanya dia bernubuat melalui para nabi. Dia berkata ke para nabi, Yesaya, akan lahir seorang laki-laki, dia akan menderita sakit, dan kalian kalau tahu, Yesus itu lebih dari 100 nubuatan mengenai Yesus di Perjanjian Lama, mengenai dia yang akan dipaku, mengenai dia akan mengatakan Eli Eli lama sabachthani, yang akan mengenai dia akan dikatakan Allah yang Immanuel, segala macam. Itu tergenapi semua. Lu ngobrol sama siapa, Jan? Sama audiens lah. Oh, mau audiens. Gua baru balik ini. Mana Kang Ditonya? Aku lagi nungguin Kang Dito. Lu ngobrol sama Kang Dito tadi. Waktu awak berceramah. Ceramah apaan? Lu sama Kang Dito ngobrol apaan? Iya. Bang Rizal nggak denger tak? Parah. Enggak. Gua tinggal tadi HP-nya. Ya gitu. Kan coba manusia mana yang bisa berkata seperti itu? Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan mana yang bisa akulah Alfa dan Omega. Lu bahas yang mana satu-satu, ayo.
Ini teman-teman buat yang eh, mau bantu tolong subscribe ya teman-teman, YouTube Tauhid Warrior, tolong bantu subscribe. Siap, siap. Bentar. Bantu ya teman-temanku, sahabat-sahabat muslim, subscribe YouTube Tauhid Sorry, Warrior. apa Bang Rizal? Ya lu mau bahas apa tadi sama Bang Kang Dito? Dia lagi sholat kali. Iya, dia tadi Bantu ya, bilang teman-teman. tentang Yesus itu Bapa jadinya atau enggak gitu itu aja. Terus Yesus itu siapa yang Tuhan gitu. Kayak biasa lah pertanyaan kalian. Oh, iya ya. Ya kan Yesus bukan Tuhan, gimana lu Tuhan kan mulu? Ya Tuhan orang dia Lukas 2 ayat 11 dia Tuhan kok telah lahir Lukas Tuhan. 2 ayat 11. Oke, Ya. gua orangnya gua baca dulu. Bahas apa? Lu kan nyebutnya gitu doang, Lukas 2 begitu doang. Narasinya nggak lu sebutin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bener ya? Lu hilang deh. Oh, Ya. jadi kacau. Jadi gini teman-teman, si Jeff itu bawa Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pertama Jeff ya, lu harus tahu dulu nih, Kristus ini apa? Kristus ini definisinya adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Nah, justru manusia ini diurapinya oleh oleh Tuhan gitu kan, manusia yang dijanjikan gitu sebagai penyelamat. Nah, akan jadi aneh kalau misalkan Tuhan yang lahir Makanya Bang Rizal. Gini. Makanya enggak nyambung Bang Ntar Rizal. dulu, gua bacain nih. Kita Gua bacain ngerti dulu dalilnya. pengertian Tuhan apa. Ntar dulu gua bacain dulu. Tuhan itu Dalilnya benar. gua bacain dulu. Lu mah takut, lu bawa ayat tapi takut dikritisi ayatnya. Takut dibahas. Enggak apa ya. Jangan panjang lebar tapi Iya, ayatnya dibahas dulu loh. Capek. Kita kan, lu kan bawa ayatnya kita bahas. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang pertanyaan gua, Kristus ini manusia atau Tuhan? Definisinya. Nih. Tuhan itu gelar kepada kemanusiaan Yesus dan keilahiannya. Kristus ini yang disebut Kristus, si Daud Kristus, ya kan? Benar nggak? Daud Mesias. Benar nggak? Makanya Bang, abang ngerti nggak arti Tuhan apa, arti Allah Tuhan apa? itu sang pencipta, nggak usah diputer-puter. Tuhan Allah. itu sang pencipta. Halo, gini aja deh, kita bawa pengertian yang umum. Ya, kita bawa definisi yang umum yang disepakati semua orang. Tuhan dalam Nggak kamus bisa besar bahasa karena Indonesia. nggak bisa Kok kalau kita bisa? merujuk ke merujuknya rujukannya apa? KBBI. Rujukannya Kalau KBBI KBBI. itu Ini rujuk disepakati loh. KBBI itu iya, tapi kan abang tahu nggak sejarahnya LAI duluan ada daripada KBBI, tahu nggak? Lu gimana sih? Lu selalu ngomongnya LAI duluan ada ketimbang KBBI. Bahasa Karena Indonesia ini kenyataannya sudah seperti ada itu Bang Rizal. bahasa Bagi Indonesia Kristen, ini Tuhan sudah itu ada sebelum gelar. ada LAI, Jeff. Gimana sih? Enggak, coba tengok LAI terjemahan Ya, lama itu udah sekarang tahun begini, 1992. KBBI mengelompokkan KBBI kata ada tahun per kata, 1982. Beda yang 30 tahun mengelompokkan jaraknya. kata per kata Bagaimana ini itu? siapa?
Coba aku tanya, tahu kan tahu sejarahnya nggak? Kalau nggak tahu gimana? Ke abang gimana? Gini, Abang orangnya sebelum menerima sejarah nggak, Bang Rijal? Makanya, apakah sebelum ada KBBI, ya, yang membuat KBBI, lantas bahasa Indonesia ini nggak ada? Ada. Terus rujukannya apa selain Nah, KBBI? Coba. KBBI ini kan yang mengorganize, ya kan? Ya kan? Yang menyusun kata demi kata, menjelaskan ini artinya ini artinya ini, kan gitu. Iya. Nah, sekarang kita sepakati enggak? Kalau ngomongin kalau ngomongin kalau lu nggak mau pakai kalau ngomongin KBBI, pengertian definisi suatu Tuhan kata, apa? lalu rujukannya apa? Lalu Atau rujukannya apa? kita merujuk ke ini aja, pedomannya kita apa? merujuk ke sini apa namanya, bahasa internasional, bahasa Inggris juga, ya kan? Ya ngapain ngomongin bahasa Inggris, orang kita ngomongin bahasa makanya Indonesia? lu yang mau dijadikan patokan, ini ngomongin Tuhan aja ribet sama lu. Lu mau jadikan Ya emang pembahasan kita karena jadi emang ribet. pemahaman Tuhan kalian di Kristen itu kalian nggak tahu. Loh, bukan Beda. kami dengan Tuhan itu Kristen, artinya penguasa. bukan Islam dengan Kristen. Lu membedakan diri dengan KBBI, dengan yang sudah disepakati. Iya, karena sekarang memang LAI menggunakan kata Tuhan itu berbeda pengertiannya dengan yang di KBBI. Terus mau gimana Anda mau nyambung? Gimana? Enggak gini, Abang Rijal, lu gimana mau nyambung? Tetapi secara pemahamanmu itu gimana Abang mau nyambung kalau pemahaman Bang Rijal itu tidak sesuai dengan pemahamannya saya sebagai orang Kristen? Gimana mau nyambung? Baru ngomongin Tuhan aja udah jelimet. Ya emang iya kan, coba bentar. Tadi kan ada ayatnya tuh, telah lahirlah Kristus Tuhan. Kristus ini kalau apa? Tuhan, Yang tapi gua tanya Bang Rijal tuh tolak. Yang gua tanya tuh Kristus. Enggak gini, tadi kan bentar Bang Rijal. Aku mau bilang, tadi kan Abang tanya kok Tuhan lahir. Sementara tuh ada ayatnya tuh, ada kata Tuhan lahir. Tadi Abang bilang kok Tuhan bisa lahir kan, itu tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya Kristus. Nah, Kristus itu kan manusia. Nah, masa Abang bilang manusia Tuhan berarti lahir gitu kan? Berarti yang lahir ini apa? Yang Nah, tuh kan nggak ngerti kan? Lu Ya, sendiri yang bilang emang Kristus ini manusia. manusia. Berarti yang lahir manusia, Jet. Yang nolak Yesus manusia siapa sih? Nah, tadi kan ini kan ada kata Tuhan. Yang nolak Yesus manusia itu Kristen. Bang Rijal. Bentar. Ini iman saya. Anda nggak boleh confrontation about my faith gini. Ini kan ayatnya aku bacain. Bentar Bang Rijal, nggak usah panik. Bentar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan di kota Daud. Nah, ini ada kata Tuhan. Bang Rijal mau bantah Tuhan ini, ada kata Tuhan ini nggak mengakui nggak Tuhan ini Yesus ini Tuhan? Betul. Ada kata Tuhan di sini. Betul, ada kata Tuhan. Nah, berarti Abang mengakui nggak di iman Kristen Yesus itu Tuhan, betul? Di pihak apa? Diulang. Di iman Kristen, nggak, bukan di iman Abang. Yesus itu Tuhan, benar. Iya. Nah, benar. Kristen, lalu ya. apa yang Abang bantah ketika Yesus itu Tuhan? Lalu kenapa? Oke, kan kita bacanya mengenai ayat nih. Kita bahas ayat dong. Nah, kita bahas ayat Lukas 2 nomor 11 ini kan yang lu bawa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, kita ngomongin Kristus dulu. Kristus ini apa? Kristus manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi, benar. Tuhan atau bukan yang diurapi? Pernah nggak Tuhan Itu kan diurapi? nggak nyambung. Itu kan nggak nyambung. Lu Nggak jangan nyambung. nggak nyambung. Kita ini baru bahas kata per kata gitu loh. Jadi kalau misalkan Ya kan, lu bawa makanya aku dalil, bilang Tuhan itu dengar Bang. Tuhan itu bisa merujuk kepada apa saja yang punya kuasa, baik manusia mau apapun itu. Itu kalau namanya dia punya kuasa bisa dikatakan Tuhan. Makanya kalau dibilang makanya Tuhan diurapi, makanya Tuhan kita yang diurapi uji dulu, karena dia Jet. Tuhan Yesus ini manusia. Ya, makanya kita bahas kan nggak dulu. nyambung. Makanya kita Ya kan? bahas dulu. Apa hubungannya manusia yang diurapi dengan Tuhan? Memang Tuhan itu gelar. Kan Tuhan itu gelar, gimana sih, nggak nyambung? Gini loh. Ya gini ya, yang disematkan kata Kristus ini bukan cuman Yesus. Ya, yang punya gelar Kristus ini bukan cuman Yesus.
Daud juga dikasih gelar Kristus kan, dikasih gelar Mesaya. Iya. Mesia. Enggak. Daud itu bukan dikatakan Kristus, bukan, Anda salah. Daud itu dikatakan Mesias, bukan Kristus. Kristus itu bahasa artinya, Yunani. Kristus itu artinya anak Allah yang diurapi. Dengerin dulu. Kristus itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini mengambil dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya apa? Mesaya. Jadi kalau gua bilang Daud itu Kristus, ya iya. Daud itu Kristus Sekarang saya tanya, Mesia yang diurapi. Kalau Mesia itu kan artinya yang diurapi. Lalu saya tanya kamu, Yesus ini yang diurapi sebagai apa? Dia pribadinya apa? Kamu tahu nggak? Manusia yang diurapi. Enggak, itu iya. manusia. Dia memang manusia. Pribadinya apa? Nggak ada Tuhan diurapi, nggak ada Tuhan diurapi. Ini kan nggak nyambung, memang nggak nyambung dari bilang Tuhan itu gua ada nggak Tuhan diurapi, Bang Rijal? Ya Allah, ada nggak Tuhan diurapi? Dengar, ini kan ada ayatnya nih, dengar. Ini ada ayatnya nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Kristus itu artinya Mesias, atau yang diurapi. Tuhan, ini mau bantah apa lagi kalau ada kata tadi kan aku udah tanya. Ada sebelum pembahasan itu, sebelum ke kata selanjutnya, kita sepakatin dulu Kristus ini apa? Manusia atau Tuhan? Kristus itu artinya Mesias. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Yang diurapi. Yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Nih, Tuhan itu gelar. Bukan yang diurapi ini. Sekarang gua tanya. Sekarang gua tanya. Bang Rijal, Anda itu nggak kompeten. Manusia itu gelar apa? Anda itu nggak kompeten. Manusia bentar, Anda itu nggak kompeten. Anda ngomongin sesuatu yang Anda nggak mengerti. Enggak. Anda ngomongin sesuatu yang Anda nggak mengerti. Gini. Sekarang kita bahas Tuhan dulu. Kamu tahu nggak arti Tuhan? Gini. Bang Rijal nggak bisa diskusi. Dengerin gua. Diskusi ini. Nggak bisa diskusi lu. Bang Rijal, lu nggak bisa diskusi. Gimana? Ya iya, lu nggak bisa diskusi. Lu ngomongin sesuatu yang lu nggak ngerti. Gini, iya, kita ngomongin kan Tuhan aja, lu kejauhan ngomongin Kristus. Iya, masalahnya kamu nggak bentar. Kamu nggak ngerti. Coba kita ngomongin Tuhan aja, jauh banget kamu ngomongin Kristus. Jauh banget, terlalu jauh. Ngomongin Tuhan aja dulu. Nah, bagi iman Kristen, Tuhan itu adalah gelar. Betul. Bagi Yesus yang adalah manusia dan dengan pribadi anak Allah. Sang Firman. Nah, kita kalau sampai situ mungkin Bang Rijal masih jauh juga. Kita pengertian Tuhan dulu. Iya, Tuhan itu artinya adalah penguasa, gelar atau penguasa. Tuhan itu bisa dirujuk kepada apapun yang punya kuasa, termasuk manusia, termasuk Allah, termasuk apapun itu yang punya kuasa. Contoh, menuhankan uang. Karena memang Tuhan itu uang itu berkuasa atas sesuatu yang menuhankan dia. Menuhankan uang. Uang itu berkuasa, punya kuasa terhadap yang menuhankan uang. Dan tuan rumah bisa dikatakan Tuhan karena dia punya penguasa penuh tak terbatas di dalam rumahnya. Makanya dikatakan tuan rumah. Itu adalah gelar merujuk kepada penguasa. Jadi Tuhan itu bisa merujuk kepada siapa aja, bukan cuma Allah. Bisa merujuk kepada tanggapi dulu, jangan terlalu panjang. Di situ Bang Rijal paham? Jangan terlalu panjang. Iya itu. Kasihan penonton. Gini. Jangan terlalu panjang. Lu bilang terhadap rumah, lu bilang Tuhan rumah, nggak ada. Orang bilangnya nggak ada Tuhan rumah. Tuhan rumah kalau terhadap rumah. Iya, Tuhan itu kan orang bilang Tuhan Tuhan itu kan sama aja artinya Tuhan. Nggak sama. Sama. Tuhan itu Tuhan. Enggak gini. Oke. Tuhan itu gini, kalau Tuhan lu bilang itu Tuhan dan Tuhan Tuhan itu sama. Gini, kalau lu bilang Tuhan dan Tuhan itu sama, Presiden boleh dipanggil Tuhan Prabowo. Bisa, karena dia Tuhan. Ya iya, makanya bisa, karena dia Tuhan. Sama. Itu berarti Tuhan dan Tuhan. Tahu, dengar. Gimana? Aku harus kasih tahu lagi etimologinya ya. Bentar, aku harus kasih tahu lagi Bang Rijal ini etimologi. Bentar. Etimologi Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu yaitu Tuhan. Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu yaitu Tuhan. Nah, Tuhan itu berasal dari kata kurios yang artinya penguasa. Enggak. Gini. Artinya kurios. Gini. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Nah, kenapa dikatakan Tuhan? Itu merujuk kepada Tuhan di atas Tuhan, yaitu Tuhan, yaitu merujuk kepada keilahian Allah sang sesembahan.
Nah, makanya, tetapi ada pada intinya, secara etimologi, Tuhan dan Tuhan itu ada artinya sama. Begitu Bang Rizal. Gini Masa itu aja nggak tahu. Jangan bukan itu aja nggak tahu, tapi Kristen ini selalu membahas mengenai Tuhan itu template-nya seperti itu. Ya, Tuhan ini Iya, berasal karena dari memang- kata Tuhan yang artinya Tuhan dari segala Tuhan. Itu template-nya memang seperti itu, tapi mana buktinya sepanjang gua 7 tahun diskusi sama Kristen, nggak ada yang nunjukin buktinya, Jeff. Lu aja sekarang cuma narasi. Karena itu template dari Iya, karena memang kalian. KBBI sudah Karena ini template, karena KBBI Jeff. sudah Lu tanyain sama senior-senior lu, lu tanyain sama senior-senior lu sama yang karena KBBI Sebentar. Gini itu dulu. sudah mendefinisikan kata Lu diam Tuhan. dulu. Lu kan udah ngomong tadi. Gua Bentar. gantian lu kayak perempuan jadinya. Ya udah silakan. Iya, silakan. Lu kan punya kesempatan ketemu gua ya, dari sekarang sampai besok sampai lusa ya. Buktikan bahwasanya itu bukan template yang kalian selalu ucapkan, bahwasanya kata Tuhan itu berasal dari Tuhan yang adalah Tuhan segala Tuhan. Ya, itu dulu buktikan nanti ya di lain kesempatan, gak apa-apa. Nah, gua mau kritisi pemahaman lu bahwasanya Tuhan dan Tuhan itu sama. Nggak bisa, Jeff. Kalau Tuhan dan Tuhan itu sama, maka Pak, mohon maaf ini saya berikan contoh kenapa biar mudah dimengerti. Maka presiden kita itu kalau emang sama bisa disebut Tuhan. Tuhan Prabowo kan enggak. Nah, Tuhan ini sesuatu yang disematkan kepada pencipta langit dan bumi yang memiliki segalanya atas segalanya. Nah, kalau seandainya yang di bawah itu ya memiliki rumah, itu boleh disematkan kepada manusia. Ya, memiliki ladang boleh, tuan ladang, tuan rumah, ya kan? Itu boleh disematkan kepada manusia. Karena memang ada kapasitas, ada limit terhadap apa yang dimiliki. Kalau sesuatu yang tidak ada limitnya, memiliki sesuatu yang tidak ada limitnya, itu kemudian disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang kita jangan dulu kemana-mana. Gue tuh lagi mengkritisi dalil yang lu bawa, yaitu Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, kita kritisi dulu, Kristus ini apa? Kristus ini manusia yang diurapi. Nah, kita sudah dapat poin, Kristus adalah manusia yang diurapi. Kalau menurut lu Kristus itu adalah Tuhan yang diurapi, sejak kapan ada Tuhan diurapi? Itu dulu dijawab. Nah, kemudian kata berikutnya teman-teman semua, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan ini bahasa aslinya, kata aslinya dalam bahasa Yunani apa? Yaitu adalah Kristo. Kristo ini memiliki dua definisi, yaitu Tuhan dan juga Tuhan. Memang benar, atau lebih tepatnya teman-teman ya, Kristo juga seperti pemilik atau pemelihara. Kristo ya, kita bicara Kristo. Nah, makanya untuk membuat pas dengan kata sebelumnya yaitu Kristus ini kan manusia yang diurapi. Nah, berarti kata terjemahan yang pas terhadap kata Kristo ini adalah apa? Adalah Tuhan. Coba kita terjemahan dengan terjemahan yang lebih rasional ya. Hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Ini lebih masuk akal. Manusia yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Nah, sekarang kalau diterjemahkan sebagai Tuhan, nggak masuk akal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi, Tuhan. Tuh. Tadi bilang manusia diurapi, nah sekarang Tuhan. Kontradiktif, X merah besar. Makanya berbicara mengenai kata Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 11 atau nomor 11, Tuhan di sini adalah Kristo. Lebih tepat diterjemahkan sebagai Tuhan. Silakan Pak Jeff. Gini, makanya kalian kalau mau pintar harus belajar sejarah. Orang yang pintar itu belajar dari sejarah, oke? Karena orang yang pintar itu nggak mau belajar dari kesalahan. Itu namanya belajar dari sejarah. Oke, gini, kalau berbicara sejarah tidak bisa dibantah lagi. Apapun ketika berbicara sejarah udah berbicara, itu fakta yang nggak bisa dibantah, oke? Gini, kalian harus tahu atau belajar sejarah bahwa LAI yang digunakan oleh orang Kristen Alkitab pertama kali tahun 1952 yang jauh 30 tahun kemudian muncul KBBI pada tahun 1982, itu yang membuat menjadi teman-teman itu nggak mengerti dari kata Tuhan, kata Allah dan segala macamnya.
Oke, gini, kata Tuhan itu memang pada iman Kristen yang menggunakan dari kata asal bahasa Yunani kurios, lalu dengan secara etimologi berbahasa Melayu, itu secara fakta sejarah, itu artinya Tuhan itu penguasa. Penguasa itu bisa disematkan kepada apa saja, betul? Secara logika itu memang seperti itu faktanya. Oke, nah ketika Anda berbicara Tuhan diurapi segala macam, ya kalau sudah LAI duluan secara fakta sejarah menggunakan kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan artinya penguasa, itu berdasarkan fakta sejarah yang digunakan oleh LAI, tidak dengan pemahaman teman-teman sesuai KBBI, karena KBBI belakangan ketimbang LAI, dan itu tidak bisa dibantah. Oke, supaya teman-teman pinter. Kalau tidak teman-teman mau belajar iman Kristen itu jauh lebih baik. Paling urusan mengimani iman Kristen itu belakangan. Paling tidak Anda tahu iman Kristen itu seperti apa. Ya, harusnya ada seperti itu. Jadi gini, kata Tuhan itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya Tuhan. Nah, Tuhan ini itu penguasa artinya gelar. Nah, ketika Anda katakan masa Tuhan diurapi, ya karena memang Tuhan itu Tuhan. Tuhan Yesus yang artinya Tuhannya sebagai Mesias, yang artinya Kristus yang adalah manusia, dia memang diurapi dengan gelar Tuhan atau gelar Tuhan. Karena Tuhan dan Tuhan itu sama. Sekali lagi saya katakan garis merah, jangan samakan dengan pemahaman konsep Anda yang Anda tahu sesuai KBBI atau secara umum. Karena iman Kristen itu sudah jauh berdiri sejak abad pertama. Itu bisa dibuktikan dengan bahasa kodes-kodes Yunani, Ibrani. Makanya saya teman-teman, Anda lebih baik cukup belajar aja dengan mengenai iman Kristen. Bukan Anda menelaah dengan pemahaman Anda yang sudah secara fakta, sejarah-sejarah, LAI duluan daripada KBBI. Nah, ketika panjang-panjang mana di LAI di abad pertama kata Tuhan itu jadi Tuhan itu di mana? Coba bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bentar. Datanya dikit lagi. Coba biarin dulu. Dikit lagi. Gak apa-apa, dikit lagi. Makanya dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang memang yang diurapi itu memang manusia yang bergelar Tuhan. Manusia yang bergelar Tuhan atau penguasa. Nah, kepenguasaan Tuhan ini sangat jelas dikatakan sebagai pencipta, sebagai keilahian, sebagai anak Allah. Nah, kenapa Yesus diurapi? Karena dia memang manusia yang dinubuatkan oleh para nabi, yang Yesus itu sendiri, yang Allah itu sendiri yang mengatakan kepada para nabi melalui nubuatan di perjanjian lama. Dan itu digenapi oleh Yesus itu sendiri, oleh Allah itu sendiri. Makanya dikatakanlah lahirlah Tuhan. Nah, makanya katakan lahirlah Tuhan. Karena memang Yesus itu gelarnya Tuhan, penguasa atas apa? Langit dan bumi. Di Matius 28 ayat 19. Jadi memang teman-teman jangan samakan pengertian Tuhanmu di imanmu itu dengan pengertian Tuhan di iman Kristen. Karena fakta sejarah mengatakan LAI sudah dulu menggunakan kata Tuhan itu daripada KBBI. Jadi kenapa kalau Anda bertanya kenapa Tuhan diurapi? Karena Tuhan itu merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Ya manusia Yesus ya diurapi. That's the deal. Selesai. Itu ya. Sudah. Lanjut. Oke, akan jalan. Oke, udah ya, gue boleh masuk ya. Sekarang gini, Jeb. Ya Allah, salah. Kok malah dicabut ini? Mau open cam maksudnya? Suaranya mana, Jal? Di mute itu, Jal, di mute itu. Jal, di mute itu. Nah. Ya Allah, udah ngomong malah di mute. Oke, tadi kan lu bilang. Ya, lanjut. Ya, silakan kalian ngomong. Ya, lanjut. Ya, siap, Kang Yan, siap. Ya. Oke. Ya, izin ya, Kang Yan. Tadi kan dia bilang KBBI itu ada baru setelah LAI ada. Oke, LAI tadi 1954 ya, Jeb.
1954 LAI. Terus kemudian KBBI kata Jeb itu tahun berapa Jeb tadi? 19 berapa? 1982, 80-an. 82, oke 82. Nah sekarang KBBI memang kan gue bilang ya, KBBI memang baru ada 1982 seperti yang gue bilang. Tapi bahasa Indonesia ini kan sudah di. Nah kalau kita berbicara leksikon yang digunakan misalnya ya, leksikon yang digunakan sebelum adanya KBBI apa sih gitu. Nah ada nih menurut Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Ada nih kamus, salah satu kamus yang digunakan ya. Kamus, ini kelihatan nggak? Kamus Indonesia yang disusun tahun 1942 aja oleh E.S.T. Harahap, seorang penulis dan juga wartawan. Nah, ada nih kamus ini sebenarnya udah ada yang mengkatalogkan tentang masalah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi di istilahnya mungkin diresmikan. Nah, KBBI ini kan resmi dari negara ya, Jeb ya. Kalau ini kan perseorangan, Jeb. Dia ini perseorangan, bikin kamus nih, perseorangan. Nah, kemudian yang resmi dari negara itu baru KBBI. Gitu. Kalau lu yang berbicara secara negara aja, Bang Rijal. Iya, kalau lu berbicara mengenai tahun, berarti ini lebih hebat dari KBBI, dari LAI dong. Nih. Kan perseorangan, ya kan? siapa yang pakai itu, siapa yang kenal itu, kan nggak ada. Ini kan kamus loh. Enggak diakui negara. Itu enggak siapa yang kenal, siapa sih yang kenal kamus gini, itu? kalau ini enggak diakui oleh negara, Jeb, untuk apa dia ada di Balai Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa? Buat apa dia dibahas di sini? Masalahnya tadi kan gimana sih lu Bang Rijal? Tadi kan lu bilang disahkan negara. Lu bawa dalil loh. Gue bawa dalil. Dia bawa data, lu mana datanya gitu loh. Iya, siapa yang kamus itu? Jeb, sebentar. Jeb, coba buka kamus LAI-nya mana, Jeb? Jadi enak gitu loh. Bahwa Tuhan itu Tuhan gitu. Mana? Ada coba, bukunya. Ya mana? Tapi aku nggak punya. Ada bukunya. Ya gue punya, makanya gue nanya. Coba buka datanya. Tuhan itu Tuhan gitu. Bentar. Itu Jal. Tadi Rijal udah ini data ya. Lanjut Rijal. Gantian dulu Kang Yan, silahkan Kang Yan dulu. Gantian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ari, Pak Yan, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Jeb, gantian dulu ya, gua ada perlu bentar. Izin sebentar ya. Juga ini mau makan malam. Nanti aja lah lanjut, bisa nggak? Bentar. Bentar deh, Jeb. Gini Jeb ya. Kalau aku dengarkan teman-teman Muslim ya yang memberikan penjelasan gitu ya, kok mudah gitu loh diterima sama akal sehat gitu Bu. Tapi kalau teman-teman Kristen ya khususnya kamu gitu ya, itu kalau memberi penjelasan itu udah asumsi nggak ilmiah gitu loh, dikasih tahu inilah yang ilmiah malah ngeyel, malah bantah. Cobalah buka pikiran dikit gitu loh. Misalnya seperti Bang Rizal tadi mengatakan ya, misalnya kata Tuhan dengan kata Tuhan itu munculnya kapan, kok katanya lebih tua kata Tuhan. Lah sedangkan kamu nggak paham kata Tuhan itu sudah dipakai di zaman penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun teks proklamasi sudah pakai kata Tuhan, cuman mungkin ejaannya mereka masih pakai ejaan Van Opposition Towehan. Terus tahun 71 ganti ejaan Suwandi seperti itu. Nah sekarang berhubung ada KBBI diganti dengan TUHAN gitu loh, cuman penjelasan gitu aja kok kamu ributkan gitu loh. Cuman yang jelas beda antara Tuhan dengan Tuhan, itu aja sih sebetulnya. Lanjut Bang Yan. Iya, sebenarnya aku dari tadi itu berbicara data Bang. Sebenarnya aku dari tadi tuh ngomong pakai data, karena aku nggak bisa open cam ini. Makanya teman-teman Kristen tolong di follow ya, supaya aku bisa open cam. Nah kalau bisa aku open cam, aku dari tadi udah tunjukkan ini. Itu permasalahan Bang Pinul. Nah aku sebenarnya dari tadi tuh ngomong sesuai data, makanya tadi Bang Rijal tadi ngomong, iya kamu betul sesuai jarak gini. Dia udah ngakuin itu. Jangan abang bilang aku nggak sesuai data. Nah, tadi kan aku bilang pakai kata Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu, itu kan data. Apa Anda membantah itu? Apakah perkataanku salah? Itu kan data. Jangan abang framing bahwa perkataanku itu nggak sesuai data. Kalau nggak sesuai, kalau misalnya bentar, kemudian
Oke, lanjut wis. Nyantai aja, nyantai aja. Tenang Pak Supir. Iya, karena aku nggak bisa open cam ini, makanya teman-teman tolong Ya, atau kalian tolong gini. bantu. Ya bantu Nggak itu, usah teman-teman nggak perlu minta Kristen, tolong juga. teman-teman Kristen bantu ya. Apa mau di subscribe, apa mau di follow, apa mau di report terserah. Teman-teman Kristen ya, Jeb ini, gitu. Nah, silakan supaya Jeb bisa bukain data gitu. Bahwa di LAI ya saya tanya LAI bukan sejarahnya. LAI, kamus LAI ada gitu loh. Silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Rijal menyatakan sejarah, iya betul, itu Melayu rendah. Betul? Itu kita udah baca-baca. Gitu Jeb, nyantai Jeb. Tadi kamu mau makan malam dulu. Gimana jadi makan malam? Iya, makan malam aku. Ini adik udah datang soalnya. Gak usah turun di sini aja. Nanti udah sambil makan aja, kalau bisa kok sama Pak Yunul, atau sama saya atau sama Rijal. Mau keluar bang, beli makan tuh. Bateraiku juga udah mau habis. Oh, Udah lumayan lama loh aku di sini sama Bang Kang Edito tadi, baru ke Bang Rijal kan lama kan? iya tahu, saya tahu. Tadi kan aku ngomong mau maghriban dulu lah. Saya akan tinggalin dulu lah segala sesuatunya kalau maghrib, karena pendek waktunya. Kecuali Isya kan panjang. Ya udah, Jam kalau Iya mau. nanti aja lah ya bang. Apa bateraiku ini tinggal 10% lagi loh. Iya, Nanti iya, lagi iya, lanjut boleh, boleh, gampang boleh. lah, masih banyak waktu. Iya, kok. iya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Gitu lah teman-teman ya. Bang Yan Cik sering Gimana? nyanyi apa enggak sekarang? Suka. Ya kalau udah ini nyanyi gitu loh. Pas lagi jenuh gitu ya. Enggak jenuh sih sebenarnya. Enggak pernah jenuh, alhamdulillah Mas. Tiap hari itu ya menikmati hidup. Apa yang kita bisa. Ya. Enggak, kadang-kadang gini loh, Bang. Bang Yan kan akhir-akhir ini sering terlibat ya dalam diskusi ya. Aku lihat di bawah gitu, Bang Yan sering masuk di roomnya Ustadz Arif ini, sering terlibat gitu loh. Nah, mendengarkan orang-orang seperti Jeff tadi kan bikin puyeng. Aku yang dengarkan ya mulai habis maghrib tadi. Ya. Sampai akhir ini tadi, aduh bulet ya. Udah dijelaskan. Jadi para apologi tahu Bang, ya Muslim ya, Insya Allah ada, karena pasti muternya ke situ Tuhan, saya, Kristus gitu kan, yang diurapi itu aja, tidak lebih dari itu. Cuman kadang-kadang yang naik saat ini itu, Ya lanjut. gimana Pak? Ini suara saya kecil ya Pak Yadit? Enggak. Aman. Iya, ini lagi nunggu. Ini Kang Dito di Jeddah terus dari tadi ya? Ada Kang Dito nggak? Kang Dito nggak ada. Cuman aku, Oh, udah nggak ada. Bang Jan sama Kang Rizal. Oh, ntar saya kecilin ya Pak. Oh iya, nggak ada, pantesan. Allahu Akbar. Silakan Pak Yadid. Namanya susah banget Bang Vinul Yadin nih, aduh. Bang Kayak kenal Inul, barusan, silakan Bang Inul. Masih ke Koi masih? Masih cuman tinggal satu kolam sekarang. Waduh. Kemarin tuh waktu ketemu Ustadz Wafi, tak tanyain kan tinggal satu kolam. Ustadz Wafi apa udah bikin kolam gitu loh. Ini punya aku tinggal satu kolam gitu loh. Nah barangkali kalau udah bikin kolam ya tak kirim. Ternyata nggak usah, udah sekarang Ustadz Wafi repot gitu loh. Ini Kang Udah, Dito Pak. masih nyangkut di sini Bang. Aku lihat nih. Kok bisa Kang Dito nyangkut masih gitu, nyangkut kenapa di sini. Bang Jan? Nggak tahu.
makanya akunnya masih ngangkut sini, masih di Jeddah. Tapi nggak ada di situ ya, di Bang Rinul ya? Nggak ada. Iya makanya, tapi di sini di saya ya, apakah saya yang lemot atau Moderator ya? gimana ya? Panggilan moderator ya? Iya bang. Tapi Pak Yadin sehat Pak Yadin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggilan. Nanti September ikut ya, Makassar ya? Waduh, kak bisa kok Bang. Alah. Loh, beneran iki aku di rumah itu wis very sibuk ngurusi usaha baru ini loh, sik foto penanganan tiap hari ini, nggak bisa ditinggal. Usaha baru mantap. Bagi-bagi dong usahanya. Oh, usaha kecil-kecilan gitu loh. Ini baru Apaan masuk. Apa? Ikuti Bang Andi jualan peyek, ternyata Bang Andinya udah nggak jalan. Aku ini baru masuk. Oh, baru Bang Andi. masuk di Shopee. Ya, yang Mana reguler lagi tiap muatan hari udah. itu udah walan gitu loh. Oke, ini aku naikin sitanya ini kayaknya ini deh. Iya. Nanti sama Pak Yunul ya, Pak Yunul ya. Kok pengen denger saya. Bukune. Siapin bukunya Pak Yunul. Gak apa-apa. Mana sih? Tanya ini katanya mau naik. Ya diskusi tipis-tipis saya Bang Jan. Nah, Nek sing abot-abot nanti sampean yang backup. walah, ada Rijal. Saya ini apa? Saya kan guru balet Pak dari dulu kan Pak. Tanya, selamat malam. Tanya. Tanya. Minta permintaan tadi nggak ngomong. Minta itu tadi ya. Iya. Minta dia. Dari tadi saya nggak naikin dulu. Dia lagi jalan Pak. Ribut kali ya. Mana Kang Dito ini? Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif monitor. Lu